Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Madani Mirna Nurlaila, Prodi PGMI kelas 1E, NIM 123101142. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dunia harus mematuhi hukum. Nah, di dalam buku Kalmes ini menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang wajar bahwa ada hukum-hukum yang mengatur dunia. Karena apa? Karena hukum ini merupakan salah satu kategori norma sosial yang secara formal digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, oleh karena itu merupakan salah satu bagian dari norma, maka hukum pada dasarnya merefleksikan norma yang ada dalam masyarakat. Pandangan hukum keteraturan yakni tidak ada sesuatu pun yang membuat sesuatu berperilaku sesuai dengan hukum. Karena apa? Karena hukum tidak lain hanyalah keteraturan de facto atau kenyataan antar peristiwa. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak mempunyai kendali atas sesuatu tersebut. Nah, di dalam buku Kalmes itu ada contoh, yakni dua bola biliar bertumbukan. Nah, mungkin kita dapat mengamati gerakan sebelum dan sesudah bertumbukan, tapi kita tidak pernah memperhatikan sesuatu yang lain, yakni sebab akibat. Maksudnya sebab akibat ini apa? Ketika bola A dan bola B bertumbukan, yang awalnya bola B itu keadaannya diam, ketika bola A menumbuknya, maka bola B itu akan menghasilkan gerakan yang disebabkan oleh bola A yang menumbuk bola B. Seperti contoh lagi, peristiwa A selalu diikuti oleh peristiwa B. Misal, hukum jatuh Galileo. Setiap benda berat yang jatuh di permukaan bumi, benda itu jatuh dengan kecepatan tetap. Nah, lebih jelasnya contoh tadi itu akan dibahas lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, kita langsung melanjutkan yang tadi, bahwasanya keteraturan yang ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa bukanlah syarat yang cukup untuk membentuk sebuah hukum. Maka tidak ada satupun klaim yang biasanya dianggap hukum ilmiah akan memenuhi syarat. Jika undang-undang dianggap tidak memiliki pengecualian, maka akan sangat sulit untuk menemukan undang-undang yang sesuai. Maka dari itu, hukum fisika perlu diuji dalam keadaan eksperimen, di mana hambatan-hambatan tersebut dihilangkan atau dikendalikan. Maka dengan cara apa kita menyatakan atau menjelaskan sesuatu yang lebih jelas? Pembela pandangan keteraturan hukum dalam pengamatan, maka dia harus menyatakan kembali dalam bentuk yang kondisional atau lebih jelas. Misal, peristiwa A secara keteraturan hukum diikuti peristiwa B, asalkan tidak ada faktor-faktor yang mengganggu. Jadi, hukum jatuh Galileo, benda berat yang jatuh ke bumi dengan kecepatan tetap, asalkan tidak menemui faktor-faktor hambatan yang berubah-ubah atau tidak dibelokkan oleh angin. Ini kita akan memasuki pembahasan hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi. Nah, di sini di buku Kalmes ini ada pernyataan bahwa dunia material itu aktif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dunia material itu aktif ialah karena segala sesuatu di dunia ini terjadi dengan sendirinya, dan hal itu terjadi karena entitas atau objek di dunia ini mempunyai kapasitas atau kekuasaan, disposisi atau kecenderungan untuk bertindak. Contoh, bola memantul ketika eksis atau lentur.
Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya kita perlu mengetahui sistemnya agar kita bisa tahu bagaimana sistemnya itu cenderung berperilaku. Misal, kita harus mengetahui bagaimana bola itu, caranya kita untuk memantulkan bola itu seperti apa, dengan ketinggian seperti apa. Nah, ketika memantulkan bola tersebut dari ketinggian sekian, kita akan mengetahui bahwasanya bola itu cenderung akan memantul banyak kali. Karena apa? Karena bola itu memiliki gaya gravitasi, gaya tarik menarik yang terjadi antara benda yang memiliki massa. Sebab-sebab dan hukum mempunyai kaitan erat. Karena apa? Karena jika ada sebab, maka di situ akan timbul yang namanya hukum. Nah, peristiwa disebabkan melalui tindakan partikular atau secara khusus yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Kekuasaan dan kapasitas yang dimiliki oleh hal-hal tertentu dan berlaku ketika hal-hal tertentu tersebut berinteraksi yang memaksa hal-hal khusus tersebut berperilaku sesuai hukum. Nah, perilaku seperti hukum ini dihasilkan oleh sebab akibat yang efisien atau diukur untuk menghindari kesalahan. Nah, dalam buku Karl Marx ini ada beberapa filsuf yang tidak bersependapat tentang disposisi ini. Tapi harus digarisbawahi bahwasanya pandangan hukum mencirikan disposisi, kekuasaan, kapasitas, atau kecenderungan. Segala sesuatu ini mempunyai manfaat. Karena apa? Karena pandangan ini sudah diakui sejak lama, sejak awal yang tersirat dalam pandangan ilmiah, yaitu bahwa ilmu alam itu aktif. Nah, kita di sini akan memasuki pembahasan tentang hukum termodinamika dan kekekalan. Nah, yang dapat saya pahami dari hukum termodinamika dan kekekalan ini membahas tentang sistem-sistem keseimbangan yang digunakan untuk mengetahui besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem dari keadaan keseimbangan. Nah, untuk memahami berbagai proses termodinamika, ada beberapa proses. Yang pertama, hukum nol termodinamika. Nah, hukum nol termodinamika ini membahas dua benda berada dalam keseimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut. Nah, saat keduanya disentuhkan, dan ini hanya akan dicapai jika suhu keduanya sama. Karena apa? Karena perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Nah, proses yang kedua ini yakni hukum satu termodinamika. Nah, hukum satu termodinamika ini membahas tentang energi yang ada dalam suatu sistem dan dikenal dengan hukum kekekalan. Nah, energi ini energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Contoh termos. Nah, di dalam termos ini itu kan ada ruangan tanpa udara antara tabung dalam dan bagian luar. Nah, maka dari itu pada termos ini tidak terjadi perpindahan kalor. Karena ada ruangan tanpa udara. Nah, proses yang ketiga ini ada yang namanya hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika ini terkait dengan entropi, yang mengatakan bahwa entropi dari setiap sistem yang terisolasi atau asing selalu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Contohnya, kopi panas memberikan energi kepada lingkungannya, tetapi kopi tidak bisa menjadi panas pada lingkungan yang dingin. Jadi hanya itu yang
yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.